Halo trader, halo investor. Saya mau update sedikit tentang IHSG kita ya. Jadi IHSG kita ini mungkin tidak jalan dengan skenario 2 ini yang naik ya. Jadi menurut saya ini udah nggak valid, yang hijau ternyata ini nggak kuat. Dan mungkin dia akan ikutin yang hijau skenario yang biru ini, dia turun dulu. Tapi itu pun juga harus dilihat lagi, belum tentu dia bisa naik begini. Jadi saya mau buang itu karena udah nggak valid. Justru kali ini saya melihat ini ada kecenderungan turun ke bawah ya. Jadi indeks kita ada cenderung mau turun ke bawah. Jadi kita perhatikan aja berapa hari ke depan ini. Ini menurut saya aja, ini disclaimer. Jadi kalian kalau kalian punya barang, jadi ini udah nggak valid lagi. Jadi menurut saya ini menuju ke bawah. Jadi sebelum saya buat view saya dulu yang komposit ini, sebelum saya buat ini, saya udah pernah bilang juga bahwa suatu saat berita yang tidak bagus ini akan berita yang tidak bagus ini banyak terus. Jadi newsnya jelek, ini banyak terus. Jadi memang kebetulan hari ini pas banyak news-news yang udah mulai jelek tentang inflasi, tentang apa. Jadi view saya ke depan ini sudah mendekati view yang jelek ini ya. Jadi dilihat aja nanti ke depannya. Menurut saya ini kemungkinan turun, tapi ini disclaimer, ini segala sesuatu bisa terjadi, bisa tidak juga. Tapi kecenderungannya mungkin turun ya. Jadi gimana skenario-nya ini kalau turun? Jadi kita jaga aja. Jadi dia mungkin turun yang menuju ke 6.800 dulu nih. Jadi ada cenderung turun 6.800. Dan kalau indeksnya turun, rupiahnya akan menguat lagi. Jadi mungkin rupiahnya akan melemah menjadi 15 ribuan. Jadi dia akan naik dan indeksnya akan turun. Jadi kita lihat aja apakah dia turun di bawah 6.500. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi indeksnya nanti turun. Misalnya Indi. Misalnya ini Indi ya. Kemarin saya ada rekomendasi buy Indi antara 2.500 sampai 2.600. Sekarang Indi ini udah di bawah 2.500. Jadi kita udah mulai sedikit waspada dan ini trendline-nya aja udah mulai jebol ke bawah. Jadi saran saya kalau Anda misalnya beli dari harga 2.500 ini, dia udah mulai turun, mumpung belum rugi banyak, jadi Anda boleh, kalau menurut saya akan keluar, kalau saya nih ya, saya trading saya akan keluar. Jadi pribadi saya akan keluar kalau di bawah 2.400, nanti tunggu lagi indinya di bawah 2.000. Jadi kalau dia udah turun sini ada kecenderungan turun ke di bawah 2.000 atau ke arah 2.000. Jadi kita lihat aja, ini belum tentu benar, ini disclaimer. Tapi baiknya kalau menurut saya keluar dulu. Karena kalau udah di bawah 2.500, 2.400 ini indeksnya akan turun dan indinya juga akan turun dan semua banyak-banyak saham itu juga akan turun. Begitu juga dengan member-member saya ya. Misalnya nih ya, saya juga ada rekom-rekom ke member. Jadi pas tanggal 16 Juni, jadi 16 Juni ini saya ada rekomendasi saham lead. Misalnya ya, ini misalnya aja nih ya. Jadi waktu itu tanggal 15 Juli ya, 16 Juni di sini. Jadi saya ada rekomendasi buy untuk member. Jadi misalnya nih, kalau indeksnya nanti turun, nah ini kan kita di harga 5354 udah beli, dia udah naik nih tadi harga sampai ke 68. Jadi kalau menurut saya nih, ini kan saya udah beli, saya rekomendasi, dan saya pun juga beli ya. Jadi saya beli saham lead ini saya beli di harga 52, sekarang terakhir tadi 65, udah profit 23%. Jadi kalau kita punya saham seperti udah profit, kita kalau mau take profit dulu silakan, karena kalau kita nggak tahu nih ya skenario ke depan indeks kita akan turun lagi atau dia akan naik. Tapi kalau saat ini ya cenderungnya menurut saya ini cenderung turun. Jadi kalau yang udah profit-profit seperti lead ini, kalau mau di take profit juga boleh karena udah lumayan 23% dalam waktu ya 16 Juni sampai 20, ya mungkin nggak sampai 2 minggu lah. Kita udah untung 30%.
Jadi boleh keluar. Jadi yang udah profit boleh keluar, yang masih belum profit ya masih boleh ditahan. Contoh misalnya KBLV, kemarin saya juga ada rekomendasi ya KBLV ini. Jadi tanggal 3 Juni saya ada rekomendasi buy di 244, 238, terus saya buy lagi 244. Jadi waktu itu KBLV ini saya buy di antara-antara sini. Jadi saya buy di kisaran-kisaran ya tanggal 3 Juni ya. Tanggal 3 Juni ini kisaran-kisaran di sini. 3 Juni dia waktu main kita beli. Jadi dia mulai naik turun dan dia sudah naik sini. Ketika naik saya udah bilang juga saya akan jual kira-kira di harga 300-an. Ini ketika tanggal 3 Juni ya. Saya udah rekomendasiin dulu jual kalau 300-an, tapi kalau tidak kuat di harga 300, saya akan jual di bawah, cicil jual di harga bawah 300. Ternyata ininya kuat, jadi KB ini naiknya kuat dan saya akhirnya jual di sini 20 Juni juga saya bilang saya akan jual bertahap. Jadi di sini pun saya udah kabarin 20 Juni ini di sini ya. 20 Juni kita lihat lagi 20 Juni ya. Saya jual bertahap 280 sampai 300. Lalu tanggal 21 saya lihat ini kondisinya masih kuat. Saham KBLV saya jual di atas 300, kalau bisa 320. Jadi kira-kira di harga-harga segini, dan tradingan saya yang saya tradingkan benar, real tradingan saya ini, saya juga jual di harga kira-kira dari 320-an. Jadi yang saya rekomendasi, saya jalankan juga sampai titik tertingginya 340. Jadi semua ini kita udah keluar. Tertingginya ini 342. Jadi KBLV kita beli di sini, kita jual tertinggi, lalu dia turun ke bawah. Jadi saya udah bilang ke member-member saya, jual supaya kalian dapat profit semua. Jadi jalannya udah sesuai. Banyak saham-saham yang lain lagi yang saya rekomendasi naik dan udah kita jual. Jadi menurut saya dalam kondisi indeks sekarang ini, kalau yang sudah profit kita boleh keluar. Kalau yang belum profit boleh dijaga stop loss-nya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya ini kalau indeksnya kita besok turun sampai 663 gini, 6.600, kita boleh cicil yang udah profit, kita boleh keluar. Misalnya lead tadi nih, lead saya masih belum jual. Kalau besok dia naik, mungkin saya akan jual lagi. Kalau besok dia turun, ya saya juga mau nggak mau akan jual. Karena kalau ini turun, mungkin kemungkinan indeksnya juga akan turun ke bawah. Jadi diperhatikan, yang sudah profit boleh keluar. Jadi kalau yang belum profit masih boleh ditahan. Misalnya kalau Indi apa Doit lah, kita contohin lagi seperti Doit. Doit saya ada rekomendasi buy juga nih dari 340 sampai 378-an. Jadi masih jauh dari antara buy-nya saya ya, masih 340. Jadi kalau kalian beli di 340-an ini atau ya antara 340 sampai 378, kalau dia di bawah 340, indeksnya turun, kita mau nggak mau harus keluar. Mumpung ruginya belum banyak, 5-10%, kita ikut keluar. Jadi saran saya kita keluar. Misalnya saya ada saran rekomendasi kemarin ada saham zinc juga ya. Jadi zinc saya yang saya rekomendasi kemarin di harga 80, buy 80 sampai antara 80 sampai 383. Ini sudah tercapai 80 sampai 83. Jadi saya sebenarnya ini menunggu konfirmasi dia naik ke 90. Jadi kalau dia tidak naik ke 90 atau turun lagi ke bawah, kita keluar. Itu saran saya kita keluar supaya kita nggak ikut turun terkuras, ikut indeks ke bawah, dia ikut ke bawah. Jadi dalam trading itu sebaiknya kalau memang udah batasnya stop loss, ya kita harus stop loss. Kalau udah profit, misalnya kayak seperti saya gitu, profit misalnya kayak Bumi dan lain-lain dan teman-temannya itu, misalnya udah ada profit, kalian mau keluar, boleh keluar. Kemarin saya udah naik sampai ke 75 juga. Saya udah bilang juga ke member kalau ada yang mau keluar silakan keluar. Kalau yang mau di hold silakan boleh. Tapi kalau dia reverse balik ke bawah, turun balik ke modal, kita sebaiknya keluar. Karena kita nggak tahu marketnya akan kemana. Yang penting kita tidak pegang barang dalam kondisi indeksnya turun. Jadi kira-kira itu aja menurut saya. Jadi dipantau. Kita selalu mau jaga-jaga ya.
Jadi dipantau aja berapa hari ke depan, kalau indeknya turun di bawah 6.500, saran saya yang sudah profit diambil, dan kalau yang baru beli dia turun 5%, baiknya di cut loss. Itu aja. Oke. Semoga ini bisa profit buat kalian juga. Semoga kalian nggak rugi lah trading di market. Oke, good luck.